Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga keadaan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Yang pertama, Mauridul Hani. Hadir, Pak. Mauridul Hani hadir. Novita. Hadir, Pak. Novita hadir. Zazwani. Hadir, Pak. Zazwani hadir. Kemudian Mega. Hadir, Pak. Mega hadir. Oke. Selanjutnya ini gimana, kan tadi kan sudah senangnya kabarnya, dan kabar kalian sudah pada alhamdulillah sehat. Dan ini pertemuan kita sudah keberapa ya dalam semester ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, karena di dalam kondisi seperti ini yang masih dalam keadaan pandemi atau COVID, kita diharuskan atau dianjurkan untuk menjaga kesehatan kita. Tujuan untuk menjaga kesehatan kita juga bisa melindungi teman-teman yang ada di sekitar kita, biar kita juga sama-sama enak menimba ilmunya. Kemudian jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M ya. 3M itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu aja ya, ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Mauridul Hani pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu Mauridul Hani pimpin doanya. Baik, teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menjibil doa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sel. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu sel? Nggak tahu, Pak. Oke, sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi sel itu sudah unit terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian secara strukturalnya, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ya. Kemudian sedangkan secara fungsionalnya, sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintetis, dan respirasi. Nah, seperti contohnya kan misalkan di dalam tumbuhan, itu kan dalam tumbuhan itu juga ada selnya. Nah, yang melakukan fotosintesis itu juga adalah bagian dari sel. Kemudian berdasarkan strukturalnya, sel itu dibagi menjadi dua. Ada namanya sel prokariotik, dan kemudian ada namanya sel eukariotik. Sebelum itu ada yang tahu apa itu sel prokariotik atau sel eukariotik? Nggak tahu, Pak. Gak ada yang tahu ya. Jadi sel prokariotik itu, ini kan sel tadi sudah, sel itu unit terkecil, unit terkecil dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Kemudian secara struktur, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, apa itu sel prokariotik? Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Dan kemudian apa itu sel eukariotik? Sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi sebenarnya antara sel prokariotik itu dan sel eukariotik itu yang membedakan itu cuma satu, mempunyai membran inti dan tidak mempunyai membran inti. Nah, kemudian contoh dari sel prokariotik ini apa aja? Yang pertama itu ada bakteri. Nah, bakteri ini memiliki sel, tapi nama selnya itu adalah sel prokariotik. Kemudian ada alga biru dan alga biru. Nah, untuk contoh sel
eukariotik ini sel yang mempunyai membran inti itu seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan dari pengertian sel dan struktur sel yang dibagi menjadi dua ini? Nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Perbedaan antara ini sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Kemudian sel prokariotik itu tidak memiliki sistem endomembran atau organel, tidak memiliki membran. Kemudian pada sel eukariotik itu tidak memiliki sistem endomembran. Kemudian yang terakhir perbedaannya itu adalah sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian sel eukariotik itu terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Plantae kan ini kan dari sel tumbuhan, dan animalia itu dari sel hewan. Kemudian selanjutnya struktur sel terbagi menjadi 3 bagian utama. Ini kan secara struktur sel dibagi menjadi 2, kemudian struktur sel itu terbagi menjadi 3 bagian yang utama. Struktur sel dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada namanya membran sel. Kemudian yang kedua itu ada namanya inti sel. Kemudian yang ketiga ada namanya sitoplasma. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut dari yang ketiga ini, ada yang tahu apa itu membran sel, inti sel, atau sitoplasma? Enggak tahu, Pak. Yang tahu? Enggak Oke, tahu. nggak ada yang tahu ya. Iya, Pak. Jadi membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia. Nama senyawa kimia itu adalah lipoprotein. Kalau bisa dicontohkan, ini membran sel ini itu seperti, kalau tahu tuh buah kacang kan, karena kacang itu ada kulit dan bijinya. Nah, kulit itu kan bagian luarnya itu kan. Nah, bisa dianalogikan membran sel ini seperti kulit kacang, seperti itu ya. Kemudian ada inti sel. Inti sel ini adalah bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di dalam sitoplasma. Nah, inti sel ini tadi kan, kalau membran sel itu kan yang melindungi atau bagian terluar dari sel. Nah, di dalam sel itu ada namanya inti sel. Kalau di kacang tadi kan kulitnya itu membran sel, kemudian inti sel itu bisa dianalogikan sebagai biji kacangnya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di dalam inti sel itu ada bagian-bagiannya juga. Ada yang pertama namanya selaput inti atau karyoteka, kemudian ada namanya nukleoplasma, sama ada namanya kromatin dan nukleus. Kemudian selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma atau organel sel ya. Sitoplasma ini adalah bagian cair yang ada di dalam sel. Jadi kan kalau sel kan bagian luarnya itu kan, kalau di kacang jadi kan kulitnya. Kemudian ada inti sel atau biji kacangnya. Nah, sitoplasma ini adalah kalau kita bisa analogikan sebagai udara yang ada di dalam kacang tersebut. Tapi kalau di sini sitoplasma itu dalam bentuk cair. Jadi kalau misalkan kacang itu isinya udara, berarti kalau di sel isinya air. Karena 90% penyusun utama dari sitoplasma ini adalah air. Fungsi dari sitoplasma ini adalah sebagai pelarut zat-zat kimia serta media terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Kemudian organel sel itu apa? Organel sel itu adalah benda-benda yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Oke, di sini saya sudah ada buku ajar untuk kalian. Sebelum itu saya akan bagikan menjadi 2 kelompok karena di sini ada 2 buku ajar. Kelompok pertama itu Mauridul Hani dan Novita.
Kemudian kelompok 2 ada Mega dan Zazwani. Silahkan dibuka buku ajarnya halaman 105. Di sana ada gambar tentang sel ya. Nah, itu akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. 105. Nah, itu kan. Ya, 109. Halaman 109. Dibuka halaman 109. Nah, di situ ada 2 jenis sel. Di halaman 109 itu sel hewan dan halaman 110 ada sel tumbuhan. Tadi sudah di sini kan ada 3 struktur sel yang utama dibagi menjadi 3, ada membran sel. Nah, di sini kalau dilihat membran sel itu adalah membran yang melindungi sel. Kalau di sini kan bisa dilihat di situ bagian terluar dari sel. Nah, dalam selnya itu dilindungi oleh membrannya. Nah, fungsi dari membran ini juga sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya zat baik yang ditinggalkan oleh sel. Itu ya. Kemudian ada inti sel. Kata lain dari inti sel ini adalah nukleus. Nah, ini nukleus itu adalah inti sel. Tadi di nukleus ini atau inti sel ini ada 3 ya. Yang pertama itu tadi ada namanya kromatin. Kromatin ini adalah materi DNA dan protein tampak sebagai individual ketika membelah sel. Itu kan ada di dalamnya itu kan kromatin. Kemudian ada nukleus. Nukleus itu adalah struktur yang terdapat dalam produksi ribosom. Tadi nukleus itu adalah inti selnya ya, yang paling dalam dari inti sel itu. Kemudian ada selaput nukleus. Selaput nukleus ini adalah membran ganda yang menyelubungi nukleus berpori-pori. Kemudian tadi kan ada yang di sini kan yang ketiga ini ada sitoplasma ya. Ya, Pak. Dan organel sel. Tadi organel sel itu kan benda-benda yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, di sini kan banyak nih. Bagian dari dalam ini banyak sekali bagian-bagian benda-benda kehidupan seperti flagella, ada apa lagi? Ribosom. Nah, kalau coba lihat di buku ajarnya, ribosom itu kan titik-titik coklat kecil. Itu kan tersebar di seluruh bagian retikulum endoplasmanya kan? Kayak titik-titik tuh. Ya, seperti itu. Kemudian sel tumbuhan, coba dilihat di sel tumbuhan. Nah, di sini kan ada yang seperti warna hijau-hijau itu kan, itu namanya kloroplas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya bahasanya Pak, Ya, apa yang dimiliki sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan? oke, kita simpan pertanyaannya ya. Kemudian pertanyaan kedua. Saya, Pak. Ya. Enggak, beda. Ya. Silakan Mega apa? Apa yang dimiliki sel tumbuhan tapi tidak dimiliki sel hewan? Oke, kita simpan ya. Jadi pertanyaannya ada 2. Tadi dari kelompok 1 itu apa yang dimiliki sel hewan tetapi tidak dimiliki sel tumbuhan. Nah, sedangkan dari kelompok 2 hampir mirip tapi berbeda nanti di jawabannya. Apa yang dimiliki sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki sel hewan. Oke, saya jawab. Jadi apa yang dimiliki sel hewan namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan? Yang pertama itu ada namanya lisosom. Apa itu lisosom? Lisosom itu adalah organel pencernaan tempat makromolekul dihidrolisis. Itu ya. Nah, itu tidak ada di sel tumbuhan. Kemudian ada namanya sentrosom kalau di sel hewan. Sentrosom itu adalah wilayah tempat mikrotubulus sel bermula mengandung sepasang sentrosiol atau fungsi belum diketahui. Fungsinya jadi belum diketahui ini ya, sentrosom ini. Kemudian ada namanya flagella. Nah, ini flagella ya, organel lokomosi yang ada pada beberapa sel hewan. Jadi ini flagella ini juga tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa yang dimiliki sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan?
tadi sudah saya sebutkan ya, tadi pas yang menjelaskan itu ada namanya kloroplas. Oke, kloroplas. Ada yang tahu apa itu kloroplas? Zat warna hijau. Nah ya, zat warna hijau ya. Jadi kloroplas itu mengandung pigmen warna ya. Pigmen warnanya itu namanya kloroplas. Umumnya berwarna hijau. Makanya di setiap tumbuhan yang kita lihat ini daun-daunnya itu berwarna hijau. Nah di situ terdapat kloroplasnya. Jadi di dalam selnya ada kloroplas. Di dalam daun itu juga terdapat sel-sel banyak. Di dalam sel ada kloroplas, makanya kebanyakan dari pohon-pohon dan dedaunan ini berwarna hijau. Manfaat kloroplas itu apa, Pak? Ya, Manfaat kloroplas. kloroplas itu untuk memberikan warna kepada tumbuhan. Selain itu, Pak? Sebagai alat fotosintesis. Oh. Sebagai alat fotosintesis bagi tumbuhan. Jadi tempat terjadinya fotosintesis itu nanti terdapat di kloroplas ya, seperti itu. Kemudian yang sel yang dimiliki oleh tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan itu ada namanya vakuola sentral. Apa itu vakuola sentral? Vakuola sentral itu adalah organel menonjol pada sel tumbuhan tua, berfungsi antara lain dengan sebagai penyimpanan, pengeluaran zat sisa, hidrolisis makromolekul. Pembesaran vakuola adalah mekanisme utama pertumbuhan tumbuhan. Kemudian ada namanya dinding sel. Nah, berbeda dengan sel hewan itu mempunyai membran sel, tetapi di sel tumbuhan dia memiliki membran dinding sel. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya plasmodesma. Saluran yang menembus dinding sel yang menghubungkan sitoplasma pada sel-sel bersebelahan. Seperti itu. Nanti sebenarnya misalkan kalau di dalam daun ya, di dalam daun itu terdapat banyak sel. Nah, yang menghubungkan sel-sel atau yang menjadi pembatas antara sel dengan sel yang lain itu adalah plasmodesmanya. Oh, berarti Pak, vakuola itu tempat penyimpanan cadangan makanan juga ya? Ya, bisa. Ya, termasuk seperti itu. Oke, itu ya iya, dari Yano. Selanjutnya dari sudah yang saya jelaskan tentang sel ini, ada yang bisa nge-review pembelajaran saya? Ini kan sudah ada di papannya nih, ada yang bisa nge-review? Ayo, siapa? Ini kan sudah ada di papannya, tinggal dibaca aja ini. Ayo, siapa yang mau? Ayo kamu nani. Ayo, siapa yang mau? Mega mau ini, ayo Mega. Ayo, Zaz. Malu-maluin. Sudah tadi saya jelaskan ya beberapa materi tentang sel. Ada yang bisa nge-review pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini? Saya Pak. Oke, Zazwani silahkan. Tidak apa-apa, salah kan Gak Pak, apa-apa. baru belajar Ya, juga. namanya kita belajar ya, nggak apa-apa. Silahkan Zazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan dari penjelasan Bapak Rama tentang sel. Ya, silakan. Pengertian sel tadi dijelaskan yaitu unit terkecil dari makhluk hidup, yaitu mempunyai dua struktural, Ya. sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel kariotik itu contohnya bakteri, sel eukariotik itu contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa juga sel hewan itu disebut sebagai animalia dan sel tumbuhan itu disebut sebagai rantai. Ya, oke. Nah, struktur sel itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel itu dia itu berada di luar. Tadi Bapak Rama, Bapak Guru menyebutkan kalau contohnya itu seperti kacang. Nah, yang di luar kacang itu sebagai membran. Nah, kemudian yang inti selnya itu sebagai isinya, yang isi dari kacang tersebut. Nah, kalau sitoplasma itu, kalau di sel dia itu 90% terdiri dari air. Berarti dia itu cair gitu kan. Nah, kalau tadi kan dicontohkan kacang. Nah, kacang itu
itu kita sebutkan sebagai sitoplasmanya yaitu udara. Pasti kacang itu kelompok-kelompok kan kayak gitu kan Bapak? Ya. Nah seperti itu. Oke. Udah Itu aja ya. dulu ya Pak. Oke, terima kasih pada Jazwani. Tepuk tangan dulu. Sama-sama, Pak. Oke, itu ya. Ya Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri saya akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Tadi sudah ya? Iya Pak. Ya Pak. Oke, kuisnya dibagi menjadi 2 kelompok, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan yang untuk kelompok 1 mendapatkan sel hewan dan kelompok 2 mendapatkan sel tumbuhan. Nah, ini silahkan dibaca 5 menit ya. Ya Pak. Bapak kasih waktu 5 menit, nanti akan Bapak tanyakan. Cut. Oke, sudah 5 menit ya. Sekarang akan saya tanyakan ya. Oke, untuk kelompok sel tumbuhan, saya akan tanyakan apa fungsi dari kloroplas. Siapa yang mau jawab, Mega? Silakan Jazwani. Fungsi kloroplas. Ya, fungsi dari kloroplas Fungsi apa? kloroplas itu organel fotosintesis atau Oke. tempat proses fotosintesis yang Oke, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang ditransfer ke daun melalui si stomata. Oke, kelompok 1 bagus. Kelompok 2, apa itu membran sel? Ayo. Membran plasma. Membran plasma. Atau membran sel sama aja. Plasma itu membran yang menyelubuhi sel. Oke. Yang tadi dibilang sama Bapak itu dia seperti kulit kacang. Boleh nggak Oke. Kak? Ya, kenapa? Kalau Kelompok 2. ini dulu maksud aku ulang, kan namanya juga kuis, kenapa enggak langsung? Oke, itu ya tadi sudah dijawab pertanyaan kuisnya. Jadi di kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mendapatkan nilai plus ya. Makasih Pak. Sebelum kita menutup, saya akan memberikan tugas untuk individu ya, tugas individu. Tugas individunya ini adalah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita masih membahas tentang sel ya. Tugasnya adalah yang pertama itu membuat resume tentang mekanisme transport membran dan reproduksi sel. Oke, itu nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, lagi 4 hari pertemuan kita ya. Ya, Jadi Pak. waktunya dikerjakan 4 hari ya. Tolong dibuat dengan betul-betul karena materi selanjutnya kita adalah membahas mekanisme transport membran dan reproduksi sel. Oke? Ya Pak. Untuk penutupnya lagi saya ingatkan untuk tetap belajar di rumah, menjaga kesehatannya, karena dalam situasi ini kita nggak tahu ya kondisi kita tuh apakah sedang sehat atau sakit, itu nggak tahu. Tapi yang intinya kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Tetap ingat 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu ya. Tetap semangat dalam belajar, jangan males-males. Nanti kalau males pas masa depannya hancur nantinya. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.